Media pembelajaran ini dibuat dalam rangka KKN tematik UPI Pencegahan dan Penanggulangan Dampak COVID-19. Halo, kenalin, nama kakak Siti Nur Jamilah, dan di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi panas dan perpindahannya. Hal-hal yang akan kita bahas di sini adalah suhu dan kalor, jenis-jenis perpindahan kalor, dan benda penghantar panas. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu suhu dan kalor. Nah, suhu itu apa sih? Suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Walaupun tangan kita bisa merasakan panas atau dinginnya suatu benda, tetapi tangan kita tidak bisa mengukur derajat panas suatu benda dengan tepat. Maka untuk mengukur derajat suhu dengan tepat diperlukan alat pengukur suhu yang disebut termometer. Satuan derajat yang sering kita kenal adalah Celsius. Tapi selain itu juga ada Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Nah, suhu dan kalor itu tidaklah sama. Lalu, kalau pengertian kalor itu apa sih? Kalor adalah salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Maka dari itu, kalor juga dapat disebut dengan istilah panas. Jumlah panas dapat diukur dalam kalori. Kalor atau panas adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Alat ukur untuk mengukur kalor disebut kalorimeter. Semoga bisa dipahami ya perbedaan suhu dan kalor. Yuk, kita sekarang beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis perpindahan kalor. Kalor atau panas berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, konduksi. Pernahkah kamu mengaduk air teh panas dengan sendok? Apa yang terjadi? Ya, lama-kelamaan tangan kita terasa panas dari ujung sendok yang kita pegang. Hal inilah yang disebut perpindahan kalor secara konduksi. Contoh lainnya adalah ketika kita memanaskan batang besi di atas nyala api. Maka kalor atau panas akan berpindah dari ujung besi yang dibakar ke ujung besi yang lain. Nah, jadi konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Pada umumnya, zat penghantar yang dipakai berupa zat cair dan gas. Contoh peristiwa konveksi adalah memanaskan air dalam panci hingga mendidih. Panas yang diterima air dari api kompor perlahan akan naik ke atas sehingga air akan mengalami perubahan suhu. Contoh lainnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya, seperti kegiatan menghangatkan diri di dekat api unggun dan perpindahan panas dari cahaya matahari ke bumi. Oke, kita masuk ke bahasan terakhir, yaitu benda penghantar panas. Nah, di sini ada 2 istilah. Yang pertama, konduktor, dan yang kedua, isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, logam berupa besi, baja, aluminium, tembaga, kuningan, dan nikel. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya, kayu, plastik, kain, kertas, kaca, dan air. Oke, sekian materi yang bisa kakak sampaikan mengenai panas dan perpindahannya. Mulai dari perbedaan suhu dan kalor, jenis-jenis perpindahan kalor, dan benda penghantar panas. Semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih dan sampai jumpa.